Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di hari Rabu ini kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dan merenungkan sebagian sabda firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita hening sejenak. Kita persiapkan hati kita. Kita menyanyi dari klik nomor 31. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Saudara-saudara, Allah maha kuasa, berkuasa atas seluruh kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, firman hidup kami di pagi hari ini, di hari Rabu, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dikala kami menjalankan seluruh aktivitas kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berikanlah hikmat bagi hamba-Mu menyatakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayatnya yang 18 sampai 22. Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Saya akan baca firman Tuhan yang berkata demikian. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang berkata, doa adalah nafas kehidupan setiap manusia. Terlebih kita yang beriman, maka doa adalah bagian esensi dari kehidupan kita. Namun sayangnya saudara-saudara, karena dianggap sebagai nafas, doa lalu menjadi sesuatu yang biasa, yang rutin, bahkan amat biasa. Doa yang kita sering nyatakan itu terasa hambar, terjadi rutinitas, dan terlalu sering dipenuhi dengan permintaan-permintaan yang begitu besar tanpa memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Lebih dari itu, saudara-saudara yang kekasih, kita seringkali tidak percaya pada isi doa kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan dikala kita sakit. Kita memohon berkat dikala kita membutuhkan berkat. Kita berdoa memohon pekerjaan dikala kita membutuhkan pekerjaan.
Dan pada saat yang sama terselip pikiran dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Mana mungkin atau apakah mungkin Allah sanggup menyembuhkan penyakit kita, memberikan berkat kepada kita, memberikan pekerjaan kepada saya dan saudara yang memerlukannya. Sedangkan saya mempercayakan hal itu. Saudara-saudara, kita berdoa, tetapi sekaligus di satu sisi seringkali kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Peristiwa pohon ara yang menjadi kering membuat para murid bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Dan kesempatan itu dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinan yang penuh adalah doa yang penuh dengan kuasa. Bukan saja pohon ara dapat menjadi kering, Yesus berkata, tetapi gunung pun dapat terangkat dan tercampak ke laut. Saudara-saudara, itulah gambaran tentang kuasa doa yang dahsyat bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh dalam iman percaya kita hanya kepada Tuhan yang kita yakini dan imani, sumber kehidupan kekuatan kita. Saudara-saudara, mengawali hari yang kita akan jalani, bagaimana dengan kita? Apakah kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita berdoa hanya sebagai rutinitas kehidupan kita, agar orang melihat bahwa kita adalah orang yang tetap rajin berdoa? Atau doa kita adalah doa yang setengah, kita yakini akan diberikan Tuhan atau tidak? Apakah kita meyakini yang kita doakan kepada Tuhan? Oleh karena itu, saudara-saudara, pagi hari ini mengawali kehidupan yang kita akan jalani, yakinlah dan siap-siaplah untuk menjadi takjub akan hasil yang kita pohonkan kepada Tuhan dalam doa kita. Dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan iman kita hanya kepada Dia. Namun di sisi satu pula, kita diminta untuk berdoa juga dalam kerendahan hati kita, untuk tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Tuhan Maha pendengar apa yang kita doakan, tapi Tuhan juga tahu dan akan memberi jawaban atas doa-doa kita sesuai dengan kehendak yang Ia inginkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tetap terus berjalan dalam keyakinan iman. Biarlah hari ini kita tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Yakin dan percayalah, doa kita, kalau kita ungkapkan dalam keyakinan iman kita, maka doa itu akan besar kuasanya. Terpujilah Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kami tetap percaya bahwa doa kami, kalau kami nyatakan dalam kerendahan hati dengan iman kami, dan percaya hanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, maka doa kami Engkau akan jawab. Apapun yang akan Kau berikan, itu menjadi hal yang indah bagi kami. Kami berdoa pada hari ini, saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah dalam proses pemulihan, Bapak Alfonsius Bonte, saudara David Tarore, anak Yohanes Aiba, rekan-rekan kami yang lain, Tuhan sembuhkan mereka. Jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang hari ini, Tuhan Kau berkati selalu mereka, biarlah syukur mereka tetap selalu nyatakan
dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba memohon berkatilah kegiatan jemaatmu sepanjang hari ini. Biar mereka selalu merasakan kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan, dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara-saudara menjalani hari yang Tuhan berikan dalam segala usaha dan kerja saudara. Tetap yakin, dalam Tuhan ada berkat yang melimpah. Terpujilah Kristus. Sampai bertemu lagi pada pagi hari esok. Amin.